Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ya di buku yang saya tinggalkan buat Bapak Ibu, bukunya Chapter Ehrman chapter 6 yang dibaca itu memang menyajikan berbagai hal yang perubahan-perubahan yang ada di teks ya, varian yang menurut klaim Ehrman berkaitan dengan satu motivasi teologis tertentu ya. Dan terutama di dalam chapter 6 ini Ehrman tuh mengklaim itu untuk melawan bidat-bidat. Ya, sehingga Ehrman tuh menggambarkan di awal banyak sekali pandangan teologis yang berebut tempat ya di dalam gereja mula-mula. Lalu ada kelompok yang dia sebut proto-ortodoks, lalu ada kelompok-kelompok yang kemudian jadi bidat. Lalu klaimnya Ehrman yang meresahkan adalah bahwa ada varian di Alkitab tampaknya dirubah secara sengaja supaya teologinya cocok dengan teologinya yang proto-ortodoks sehingga bisa menolak eh, kaum yang dianggap bidat kemudian, begitu ya. Sehingga kan kebanyakan mungkin orang Kristen ya yang membaca Alkitab itu merasa loh Alkitab harusnya stabil ya dari dulu sampai sekarang ya begitu aja. Begitu mulai ada fakta, ada varian saja sudah mengganggu karena jadi pertanyaan ya bagaimana ya dengan eh, ineransi begitu ya dengan Chicago Statement. Tapi sekarang klaimnya Ehrman itu tidak menyisakan ruangan ya bahwa perubahan itu memang punya motivasi teologis gitu ya kata Ehrman ya. Nah, sebelum kita masuk ke komplikasi itu ya, saya ingin menunjukkan bagian-bagian dari Ehrman yang nggak saya cuplik untuk Bapak Ibu baca ya, tapi termasuk cukup penting ya dan interesting untuk Bapak Ibu ketahui dan terkait juga dengan cara kita misalnya melakukan eksegese ya. Karena di dalam kegalauan texting Bapak Ibu misalnya ada yang berkomentar, kita di seminari diajarin eksegese gitu ya. Sangat keras. Tapi ternyata teks aslinya banyak varian ya. Dan autografa itu teks yang asli sekali kita nggak punya ya. Jadi apa gunanya lagi eksegese gitu ya. Saking resahnya tulisan textingnya jadi seperti itu ya. Nah, eh, jadi sebenarnya di tengah-tengah banyaknya varian ya, kita tuh tetap bisa punya prinsip-prinsip ya. Misalnya untuk mengestimasi yang mana teks yang lebih mungkin lebih tua begitu ya. Ini di halaman 120 dari buku Ehrman ini ada ya diskusi itu ya. Eh, Bud Ehrman itu mengutip satu Bible scholars namanya Johann Albrecht Bengel begitu ya, yang di sini dikisahkan menyimpulkan ya dan menuliskan bahwa di tengah banyak varian, caranya kita menilai yang mana yang mungkin lebih tua dan lebih asli adalah ini ya dengan empat kata sederhana ini ya, proclivi, scriptioni, praestat, ardua ya. Artinya bagian yang lebih sulit lebih baik daripada bagian yang lebih mudah. Ya sehingga mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya prinsip ini disebutnya adalah the harder reading begitu ya. Jadi itu prinsipnya gimana ya? Ini ada bagian di tengah ini yang saya garis bawahi ya. Eh, Argumennya Bengel adalah kita tidak boleh memilih bagian yang kesalahannya telah diperbaiki, yang ceritanya telah diselaraskan, atau yang ajaran teologisnya telah disesuaikan, tetapi kita harus memilih kebalikannya, yakni bagian yang lebih sulit ya, the harder reading ya, untuk dijelaskan. Dalam setiap kasus yang harus dipilih adalah bagian yang lebih sulit, begitu ya. Nah, logikanya adalah begini. Jadi kalau kita punya dua teks ya, lalu beda nih ya teks yang satu dan teks yang dua ya. Lalu ada teks yang lebih gampang ditafsir ya kayaknya lebih selaras gitu ya katanya dan lain sebagainya ya. Nah, menurut argumen Bengel itu ya dan menurut logika the harder reading adalah ya lebih mungkin ya seorang ahli Taurat itu begitu menyalin menghaluskan teks itu ke arah yang lebih mudah dipahami dibanding dia membuat perubahan ke arah yang lebih sulit. Begitu ya. Sehingga dengan logika yang seperti itu lebih besar kemungkinannya teks yang lebih baru, yang lebih muda adalah yang lebih gampang dibaca. Sedangkan kalau ada kata ya yang kok kata ini yang dipilih
katanya itu ya. Terus itu tafsirnya gimana di dalam bagian kalimat itu, kok itu susah ya, nggak klop gitu ya. Sedangkan varian yang lain lebih klop. Nah, argumennya yang lebih tua itu mungkin yang lebih sulit dibaca itu mungkin lebih tua. Karena nggak mungkin seorang ahli Taurat itu menyalin terus sengaja membuat jadi lebih sulit ya, lebih nggak klop, lebih sulit ditafsir dibanding ke arah sebaliknya gitu. Jadi ada prinsip umum semacam itu. Ya, kalau menghadapi teks varian mungkin the harder reading nih yang perlu kita pikirkan lebih baik karena mungkin itu yang lebih tua gitu ya. Nah, jadi sebenarnya eksegese tetap sangat exciting ya buat Bapak Ibu, nggak perlu patah semangat ya karena ternyata Alkitab banyak ya variannya gitu ya. Terus gimana proyek eksegese kita ya. Dan Bapak Ibu kalau baca komentari ya, ada komentari-komentari yang seri Yale ya atau New Testament Library ya, itu selalu ada bagian awalnya yang membicarakan teks varian. Ya di dalam biasanya sih footnote yang cukup detail dan kecil gitu ya. Tapi keterangan itu ada. Kalau Bapak Ibu berburu ya di perpustakaan ada ya komentari-komentari seri itu ya. Dan kalau punya waktu lagi nggak sangat kepepet ya nyiapin khotbah, waktunya sedikit banget nggak sempat baca banyak ya kalau lagi punya banyak waktu luang, terus mau eksegese yang lebih baik ya karena ingin menyajikan satu renungan yang lebih lebih bagus ya dengan persiapannya lebih baik, ya baca bagian teks variannya ya. Terus renungkan, oh teksnya ada ini ya variannya. Biasanya sih komentarnya juga menolong ya, bilang bahwa oh teks ini mungkin lebih dominan, varian yang itu mungkin kurang dominan. Terus komentar yang baik juga memberikan ya pendapat dia tentang varian teks itu lantas apa yang terjadi dan bagaimana tafsirnya ya. Jadi di level yang sangat tinggi ya komentari melakukan hal itu juga sih. Ya dan itu membuka banyak kemungkinan ya untuk kita tafsir ya. Kalau daripada misalnya kita nggak aware varian sama sekali. Begitu ya, nuansa-nuansa yang lebih detail itu jangan-jangan menolong ya untuk kita memahami ayat-ayat yang kita coba renungkan atau khotbahkan itu lebih baik ya. Intinya sebenarnya seperti ini, kalau kita lebih banyak informasi, sebenarnya lebih menguntungkan tetap. Karena kita tetap bisa punya prinsip-prinsip untuk memikirkan ya, walaupun ada varian-varian, tapi varian mana yang mungkin lebih reliable begitu ya, lalu tafsirnya seperti apa. Dan kalaupun ada varian ya, orang merubah begitu ya. Jangan-jangan perubahan itu juga penting ya, karena di waktu tertentu ada ya pikiran tertentu yang mengakibatkan varian tertentu itu terjadi ya. Jadi tetap interesting banyak varian itu, dan makin banyak informasi tetap lebih baik daripada informasinya itu sangat terbatas. Apalagi ya misalnya ada teks-teks misalnya kan, kalau Bapak Ibu baca komentari atau teks-teks Paulus gitu ya di bahasa aslinya, ada kata-kata yang cuma muncul sekali di seluruh Alkitab gitu ya, atau di seluruh Perjanjian Baru. Ya itu tafsirnya lebih sulit ya, karena begitu cuma muncul sekali kata itu, katakanlah di dalam surat Paulus ya, terus kita jadi nggak punya pegangan ya, di tempat lain kata itu tuh artinya seperti apa biasanya gitu ya. Jadi daripada kekurangan material, terlalu banyak material dan banyak variasi itu selalu lebih baik untuk eksegese. Gitu prinsipnya ya. Jadi jangan sampai patah hati begitu ya di dalam proyek tugas eksegese kita ya. Dan ada prinsip-prinsip itu yang bisa menolong ya. The harder reading itu termasuk prinsip yang paling umum ya. Nah, mungkin sampai situ dulu, apakah ada komentar atau pertanyaan? Silakan kalau ada. Ya nanti kita tanya lagi ya. Jadi gimana ya kalau arti teologis itu berubah gitu? Seperti yang diklaim Erman ya. Tapi paling enggak tugas eksegese kita itu bukan latihan yang sia-sia gitu ya. Dan kalau kita menyiapkan khotbah itu kita agak lebih mendalam, se sekuat apalah bahasa asli kita begitu ya. Itu tetap lebih baik daripada misalnya buta sama sekali ya terhadap problematika pembacaan biblika gitu misalnya. Ya. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau ada.
Kalau belum kita lanjut ya. Kita lanjut dikit ya. Nah, kita coba lihat lagi ya terkait salah satu perubahan yang dibahas oleh Erman di bab 6 ya. Itu ada problem yang seperti ini ya. Ini dia udah tulis sebenarnya di halaman 122 ya, tapi muncul lagi di chapter 6 yang Bapak Ibu baca itu 178 179 ya. Ini problemnya dia tulis di terkait ayat 1 Timotius 3 ayat 16 ya di halaman ini saya scan lagi ya halaman 122 dari bukunya Erman. Nah, di situ Erman membahas cukup panjang ya di dalam paragraf yang ini ya. Nah, dia bilang kata Allah ya atau theos ya, theta, eh, epsilon, omikron, sigma ya, theos ya, itu sering disingkat di dalam manuskrip asli ya. Nanti saya tunjukin ya manuskrip Yunaninya ya, beberapa ya. Itu supaya shorthand ya, lebih cepat ditulisnya, sering disingkatnya theta sigma aja. Ya, theta sigma, terus kadang di atasnya dikasih garis begitu ya. Nah, theta sigma ini mirip sekali dengan omikron sigma gitu ya. Padahal ada kata host, ada kata theos ya, dan theosnya bisa aja disingkat theta sigma seperti ini ya dengan garis atas begitu ya. Nah, lalu yang terjadi adalah di teks 1 Timotius 3 ayat 16 ini ya, ada manuskrip ya, Codex Alexandrinus ya. Itu terjadi perdebatan bahwa sebenarnya theta itu ya, hurufnya yang ada bedanya sama omikron adalah ada garis di tengahnya gitu ya. Garis theta itu. Nah, garisnya itu bukan berasal dari apa tulisan aslinya, melainkan tinta yang berbeda gitu ya. Yang apa? Ini garis atasnya pertama dari tinta yang berbeda. Lalu garis itu tampaknya kalau dari tinta yang berbeda berarti ditambahkan belakangan oleh penyalin. Lalu selain itu garis horizontal yang di tengah tetanya itu bukan bagian dari huruf tersebut, melainkan garis yang tembus dari halaman baliknya. Karena kulit tempat menulis teks manuskrip aslinya itu udah usang gitu ya. Sehingga ada bagian tinta dari baliknya itu tembus sehingga omikron itu terlihat kayak teta. Begitu ya. Argumennya itu seperti itu. Ya, sehingga harusnya aslinya mungkin adalah host ya, karena kalau mau kita pakai prinsip the harder reading ya, kalau theos mungkin lebih gampang dipahami, tapi kalau host kata ganti maskulin orang pertama begitu ya, dia begitu ya. Nah, itu kan lebih sulit ya, maksudnya dia tuh apa gitu ya. Jadi kalau mau pakai prinsip the harder reading mungkin ya lebih asli yang host ya. Tapi terus ada garis tembus tinta ya dari belakang manuskrip jadi theta, terus sehingga ada ahli Taurat yang menambahkan garis di atasnya jadi theos gitu ya. Argumennya seperti itu nih, argumennya Erman ya. Nah, lalu ini ya, saya kasih tunjuk dulu ya beberapa manuskrip asli ya. Dan kalau Bapak Ibu nonton di diskusi yang tahun lalu, saya juga tunjukin ya beberapa problematika ya dan manuskrip asli ya. Ini ada Center for the Study of New Testament Manuscript ya, CNTM. Ini bisa menunjukkan kepada kita berbagai manuskrip yang disimpan di berbagai museum di seluruh dunia ya. Yang paling terkenal tentu varian-varian dari Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1 ya, NRH Hologos ya. Nah, ini misalnya kalau kita klik yang ini P75 ya, kita mendapatkan manuskrip ini nih. Nah, Bapak Ibu yang ambil kelas Yunani ya, mungkin bisa lihat ya. Ini manuskrip yang kalau P75 ini abad yang cukup tua ya. Kalau kita lihat tadi informasinya abad ketiga. Ya, jadi di abad ketiga tulisannya masih di atas kayak papirus macam ini ya. Terus hurufnya masih huruf besar semua, nggak ada tanda baca ya. Terus tulisannya nggak gitu rapi ya, nggak kayak semacam penyalin yang kalau di dalam istilahnya Erman tuh kayak udah terlatih dan ada industri penyalinan begitu ya. Ada kelompok yang jago nyalin. Ini
masih kayak acak ya, tulisannya juga cenderung sulit dibaca ya. Kalau Bapak Ibu nggak pernah lihat manuskrip asli bisa bingung ya. Ini kalau kita coba baca ya, NRH eh, N hologos ya. Kai ini kappa alpha iota ya. Kai hologos N proston theon. Nah, bagian theonnya ini ya kita lihat theta ada garisnya, terus nu, terus ada garis atasnya. Ya ini singkatan itu tadi ya yang dibahas itu ya. Orang nggak biasa nulis theon panjang, tapi nulisnya theta nu, terus ada garis atasnya. Ya, terus ini ada lanjutannya kai N hologos. Oh, kai theos ya. Ini rada burem ya. Ini theta sigma ya. Terus ada garis atasnya rada burem ya, tapi bacanya adalah kai theos N hologos. Ya. Jadi kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan apa firman itu adalah Allah ya. Ini kai theos and hologos jadinya gitu ya. Nah, kelihatan problematika itu tadi ya, theos itu disingkat, terus ditulisnya theta sigma, terus ada garis di atasnya. Kalau akusatif jadi theon ya, theta nu, terus ada garis di atasnya. Ya, sehingga kalau tulisan itu buram sedikit ya, theta itu bisa jadi omikron ya. Terus kalau omikron sigma jadi host gitu ya, jadi dia bukan theos gitu ya. Jadi kalau manuskrip itu agak jelek sedikit aja ya, terus menurut klaim Ehrman ada yang tembus-tembus gitu ya. Nah penyalinan memang bisa jadi lebih sulit gitu ya. Saya coba pilihkan manuskrip yang lebih baru ya. Eh, Tadi saya coba lihat GA3 ya, ini dari abad keempat ya. Kalau kita view ya, ini masih tetap huruf besar ya, tapi itu jauh lebih rapi ya. Ini ya coba saya perbesar ya. Ini manuskripnya tuh nyampur antara Lukas dan Yohanesnya itu munculnya ini ya agak di sebelah kanan sebelah atas ini. Ya, nah ini jauh lebih rapi ya, kayak lebih profesional ya. Karena kan si Ehrman klaimnya abad keempat itu mulai muncul ya penyalin-penyalin ahli Taurat yang lebih profesional. Terus ini kayak ada penggarisnya gitu ya. Mungkin nulisnya pakai peralatan yang udah lebih lebih canggih ya. Terus kita lihat nih ini Matiusnya ya bacaannya NRH ya, ini jauh lebih jelas walaupun huruf besar semua. NRH N hologos ya. Terus kai hologos N prostonteon. Nah, teonnya kita lihat lagi nih, tetanu ada garis di atasnya ya. Terus kai teos, nah yang ini jelas nih karena apa tulisannya rapi ya, teos teta sigma kasih garis di atas ya. N hologos begitu ya. Nah, jadi nah pertanyaannya ya di 1 Timotius 3 ayat 16 itu apa yang terjadi? Ya, itu klaimnya Ehrman kan, dan Ehrman klaimnya adalah oh kata yang asli harusnya hos dirubah jadi theos supaya mengusung teologi tertentu. Ya, klaimnya Ehrman itu. Kalau kalau kita cek ya di ini saya copy paste dari ini ya, dari Bibleworks ya. Kalau Bapak Ibu punya Bibleworks, Bapak Ibu bisa buka ya teks Yunani, dan kalau pakai software kan teksnya rapi ya. Jadi nggak usah bergulat dengan baca manuskrip gitu ya, setengah mati melotot gitu ya. Ini rapi, terus semuanya ditulis lengkap, nggak ada shorthand, dan ini ada terjemahan-terjemahan yang lain ya. Nah ini ada teks BGT ya, terus ada teks Bizantium, terus ini saya pilihkan lagi teks yang lain ya. Ini kita lihat ada varian ya, misalnya yang di BGT ya, bagian sini ya, kata yang ini tuh host nih. Ya, ini kai homologomenos mega estin totes esubeas musterion hos ya Eva Nerote and Sarki ya. Jadi kalau kita lihat terjemahan King James-nya ya, God was manifest in the flesh ya. Hos Evane Rote and Sarki ya. Jadi ini aja di King James ya, kemungkinan dia pakai manuskrip yang tulisannya di sini tuh Theos.
ya, dia terjemahannya God di sini ya, karena ada manuskrip Bizantium ini di sebelah sini Theos nih tulisannya ya, Theos, Ephanerote Ensarki ya. Jadi ada yang Hos, ada yang Theos. Ya ini yang manuskrip lainnya juga Theos nih ya. Nah, jadi di sini aja kita lihat ya, ada manuskrip-manuskrip yang muncul dari varian yang lain, terus ada yang nulis Hos, ada yang nulis Theos. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Ehrman ya. Dan sehingga ada terjemahan yang lain ya, misalnya New American Standard ya. Bagian ini dia pakai eh, mengacu kepada teks yang bunyinya Hos nih. Ya, sehingga and by common confession great is the mystery of godliness. He di sini ya, bukan God ya. Kalau King James tuh nulisnya God, tapi di sini nulisnya He who was revealed in the flesh, gitu ya. Nah, tentu Ehrman bilang ya, ini bermuatan teologis, ya kata Ehrman. Karena kalau saya nulis Theos di sini atau nulis God, maka teologi saya itu cocok misalnya dengan proto-ortodoks yang Tritunggal gitu ya. Tapi kalau saya nulisnya He begitu ya, ini masih ada ruang tafsir nih ya, dan bidat yang disebut ebionit itu ya, adopsionis. Nah, itu mengambil ruang tafsir itu ya, karena manuskripnya itu host. Begitu ya, sehingga perubahan varian ya, dan asumsinya adalah yang theos ini yang lebih muda ya. Dari host dirubah ke arah theos. Varian teks ini adalah untuk mengukuhkan pandangan teologi dari proto-ortodoks. Begitu ya. Nah, jadi klaimnya seperti itu tuh. Nah, eh, tapi yang diklaim oleh Ehrman, basically sebenarnya kita nggak tahu ya. Itu klaim yang bisa masuk akal ya. Tetapi juga kita bisa punya klaim yang berbeda ya. Buat penyalin-penyalin Alkitab ya, tentu ada persoalan teknis mengestimasi di papirus atau salinan yang lebih tua itu kalau ada komplikasi hurufnya nggak jelas ya, ahli Tauratnya jadi harus ambil keputusan ya, dia menyalin kata apa di situ ya. Lalu memang kalau dia ada pandangan teologi tertentu, dia bisa saja bilang ya bahwa kalaupun host ataupun theos sebenarnya artinya sama. Dia nggak merubah apa-apa ya. Dan yang dia lakukan hanya memperjelas ya. Host itu ya, kata ganti itu sebenarnya siapa? Begitu ya, dan pasti di situ yang dimaksud adalah theos ya, sehingga buat ahli Tauratnya sehingga dia tuh bukan punya beban teologis tertentu yang harus dia paksakan ke dalam teks ya. Dia hanya merasa bahwa ini saya menyalin dengan setia ya. Hanya ini kalau ada keraguan ya, ini host atau theos, kalau saya nulis theos lebih jelas dan lebih nggak salah gitu ya. Jadi bisa sesimpel itu sebenarnya, bukan karena oh si ahli Tauratnya punya beban teologis tertentu ya, proto-ortodoks atau apa yang seperti dikatakan Ehrman ya. Terus dia paksain teksnya itu sesuai dengan teologinya dia gitu ya. Nah, jadi sebenarnya walaupun ada varian, walaupun ada fakta yang seperti itu ya, ada tulisan yang theos dan ada tulisannya host ya. Dan kalau kita lihat dari Bible Works, kayaknya kok jauh ya tulisan host sama theos itu ya, karena jumlah hurufnya aja beda. Tapi begitu kita langsung lihat manuskrip aslinya ya, manuskrip aslinya memang melakukan singkatan penulisan ya, sehingga yang dihadapi di manuskrip asli itu bukan host atau theos seperti Bible Works modern ini. Yang dihadapi adalah eh, lebih seperti manuskrip kuno yang agak buram itu tadi ya. Itu tuh sebenarnya theta atau omikron gitu ya. Terus garis atasnya benar ada atau enggak gitu ya. Nah, jadi begitu kasusnya seperti itu, maka estimasi-estimasi memang jadi sulit. Eh, Belum tentu ya. Dan mungkin besar kemungkinan tidak seperti yang dibayangkan Ehrman ya. Walaupun rekonstruksi Ehrman ya bisa aja masuk akal ya. Tapi bisa jadi ya memang ahli Tauratnya inosen aja ya. Dia menyalin dan dia ingin menyalin yang terbaik ya. Karena itu sakral gitu ya. Dan dia rasa kalau dia tulis theos pasti nggak salah. Kalau dia tulis host mungkin nanti harus ada interpretasi tertentu lagi ya. Dan ditambah manuskripnya mungkin juga agak samar begitu ya, sehingga kita punya varian yang seperti itu. Nah, mungkin yang bisa meredakan keresahan
Bapak Ibu ya adalah ya fakta ya bahwa Herman itu ya di chapter-chapter awalnya dia menyajikan varian-varian yang cenderung jelas ya. Semua Bible scholars itu tahu. Misalnya tambahan Markus itu ya yang di bagian akhir dan itu banyak ya, bukan cuma satu dua huruf ya, satu perikop begitu ya ditambah. Lalu kalau kita punya satu perikop hilang ya di dalam varian tertentu itu kan jelas ya. Berarti kita punya dua jenis teks gitu ya. Memang varian itu jelas dan jumlahnya signifikan dan banyak gitu ya. Nah, teks seperti apa Yohanes 8 perempuan pezina itu juga jelas ya. Karena yang hilang bukan cuma satu dua huruf, yang nggak ada satu bagian begitu ya. Jadi bagian-bagian itu tuh cenderung jelas, semua Bible scholars cenderung tahu ya. Bahkan juga yang ada penambahan tiga hal di langit ya, itu kan bukan cuma satu dua huruf tapi satu kalimat panjang begitu ya. Nah itu juga tambahan yang terkenal yang kebanyakan Bible scholars tahu. Jadi di bagian-bagian itu klaim-klaimnya Erman tuh biasa aja gitu sebenarnya ya. Nah, tapi makin chapter ke yang belakang ya, klaimnya Erman itu jadi jauh lebih spekulatif. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh mencermati dengan lebih hati-hati ya. Dia mengklaim begitu sih dengan fakta-fakta itu ya ada hipotesisnya dia, tapi bisa ada hipotesis yang lain yang mungkin tidak tidak spekulatif klaimnya Erman ya. Bahwa memang kalaupun ada varian misalnya kayak Theos dan Hos itu mungkin bukan karena motif agenda teologi tertentu ya, tapi salah salin aja dan mungkin ahli Tauratnya udah merasa itu yang terbaik ya apa yang dia salin itu dengan manuskrip yang dihadapi. Ya, begitu aja sebenarnya. Tapi kan Erman mau ini ya, mau kontroversi ya dan ya nggak apa-apa juga ya Bible scholars itu berusaha menyajikan satu teori, tinggal kita uji aja ya teori dia seberapa masuk akal atau ada teori lain ya yang sebenarnya juga bisa menjelaskan dan tidak lemah begitu ya, sehingga tidak perlu ya hanya satu opini Erman saja yang menjadi apa pegangan kita gitu ya. Mudah-mudahan itu menolong kita ya menyikapi, tapi detil-detil yang disajikan luar biasa interesting ya karena memaksa kita juga menjadi familiar ya dengan teks-teks Yunani yang kita hadapi. Nah, segitu dulu ya. Ada pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Nggak ada komentar, aman, santai. Pasan ngangguk-ngangguk, santai dan aman berarti ya. Nah, saya tuh baca texting Bapak Ibu ya, dan beberapa tuh berkomentar. eh, Kadang-kadang komentarnya itu lebih ke arah pokoknya Alkitab nggak salah gitu ya. Mau ada perubahan kayak apapun, varian kayak apapun, eh, tetap aja saya percaya gitu aja gitu ya. Nah kan kita waktu lagi ada apa kontroversi soal sains dan agama kan kita juga udah mencermati ya, ada yang blind faith, ada yang lebih berpikir, terus mungkin juga kalau lebih ideal pinginnya integrasi gitu ya. Nah jadi kalau keresahan itu cenderung mendorong kita ke pojok yang kita tuh jadinya akhirnya ujungnya bilang saya nggak peduli ya pokoknya saya percaya aja gitu ya. Nah itu mungkin sih kurang gitu menguntungkan gitu ya. Karena kan ya Bapak Ibu kan kuliahnya di seminari ya. Jadi artinya memang akhirnya kalau ada keresahan atau apa perbedaan pendapat atau opini ya tugas kita untuk berpikir juga ya. Jadi nggak bisa cuman sekedar ya udah gitu ya. Pokoknya saya percaya cenderung percaya gitu aja walaupun saya nggak tahu. Ya itu bisa juga ya menunda ya posisi ya. Nanti dulu ya mungkin saya perlu waktu untuk berpikir lagi, informasi lebih banyak, boleh saja ya seperti itu ya. Tetapi juga nggak bisa ambil posisi pokoknya buta-butaan aja gitu ya. Nah itu kalau sampai ke pojok yang itu kurang gitu menguntungkan. Ya mudah-mudahan enggak sih. Ya. Jadi kalaupun Erman mengganggu kita ya,
Paling tidak kita patut memikirkan ya, oh oke, hipotesis-hipotesis dia seperti itu ya. Nah, di mana dia mulai lompat ya dari fakta-fakta varian yang ada yang memang akurat ya, dia uraikan begitu ya. Terus kapan dia mulai lompat ke arah hipotesis ya. Klaimnya dia begitu itu mulai kapan mulai tidak disokong oleh bukti-bukti fakta yang solid, melainkan di situ pengambilan kesimpulan dan interpretasi gitu ya. Dan kalau kita bisa mencermati bagian itu, ya berarti bisa ada interpretasi yang lain gitu ya. Ada komentar, pertanyaan? Silakan kalau ada. Ini sangat mendetil ya jadinya. Mungkin buat Bapak Ibu kalau yang nggak tertarik bahasa Yunani dan komplikasinya jadi kurang menarik gitu ya. Tapi Erman adalah orang spesialis yang seperti itu ya. Eh, Teman ngobrolnya yang selevel sama dia mungkin ya Daniel Wallace ya, yang Bapak Ibu nanti baca teksnya yang dijadwalkan untuk minggu depan ya. Nah, mungkin ada hal lain lagi ya yang patut Bapak Ibu cermati ya. Ini ya. Jadi sejak baca chapter 2 dan 3 ya dari Erman ya. Sebenarnya Erman itu udah membuat juga semacam lukisan historical ya. Yang dia gambarkan adalah seperti ini. Oh, zaman sebelum abad keempat, penulis-penulis itu dan terutama di kalangan gereja mula-mula nggak terlatih ya. Mereka bukan ahli Taurat profesional atau apa. Sehingga salinan-salinan itu buruk ya. Sehingga makanya di dalam texting Bapak Ibu ada yang memberikan pertanyaan resah ya. Oh iya, kita kan maunya yang teks yang lebih tua, yang lebih dekat ke aslinya. Nah, tapi kan justru teks yang lebih tua, teks yang lebih dekat ke aslinya, di bawah abad ketiga dan sebagainya, itu justru kualitasnya lebih sulit gitu ya. Karena penyalin-penyalinnya itu bukan yang lebih profesional ya. Kita lihat tadi mulai abad keempat tulisannya lebih rapi ya. Memang kelihatan lebih profesional gitu ya manuskripnya gitu ya. Jadi dilemanya adalah makin tua makin buruk gitu ya. Padahal kita maunya yang makin tua gitu ya. Justru yang lebih abad keempat ke belakang yang muda itu lebih bagus tulisan manuskripnya. Nah, tapi siapa yang bisa yakin lagi ya bahwa itu bukan varian-varian yang udah mengalami banyak perubahan gitu ya. Nah, eh, sebenarnya ya yang digambarkan oleh Erman bahwa oh ada teknologi dan ada penyalin yang lebih bagus ya, dan teknologi yang bisa membuat kita menyalin teks-teks itu dengan lebih reliable ya adalah memang teks yang zaman modern ya, abad ke-16 ke atas setelah ada mesin cetak kali ya, baru kita menyelesaikan problem itu. Terus begitu kita ada komputer juga kita jadi punya salinan mungkin yang tidak salah karena human error seperti zaman penyalinan manual begitu ya. Nah, tapi coba Bapak Ibu bayangkan ya, apakah ceritanya Erman itu eh, bukan tanpa komplikasi ya. Misalnya ya kalau kita bayangkan, apakah zaman sekarang yang kita terima message-message di HP kita, kalau dari segi akurasi teks tinggi sekali ya. Kalau di copy paste ya pasti nggak ada yang salah begitu ya. Nggak akan ada kesalahan penyalinan human error gitu ya. Tapi walaupun dengan akurasi setinggi itu, kita masih tetap meragukan teks tertentu ya, karena teks tertentu itu hoax, teks tertentu itu fake news ya, teks tertentu itu bias, prejudis dan lain sebagainya ya. Nah, jadi apa benar bahwa kalau makin modern dan juga dengan teknologi yang luar biasa presisi begitu ya, segala persoalan tekstual itu terus lenyap. Nah, tampaknya nggak sesederhana itu ya. Jadi baik teks yang lebih tua maupun yang lebih muda sebenarnya tetap sama-sama eh, terbelit ya di dalam kompleksitas eh, penulisan teks dan juga interpretasinya ya. Even sampai teks modern yang beredar lewat HP, WA juga tetap masih dipenuhi komplikasi tafsir yang sama, begitu ya. Nah, kalau kita eh, mendekonstruksi sejarah yang paparkan oleh Erman dan melihat bahwa ya memang
persoalan warisan dan transmisi tekstual itu tetap ada masalah, baik di zaman kuno maupun zaman modern. Mungkin kita jadi lebih rileks begitu ya. Eh, kita nggak diresahkan karena loh kok teks kitab suci harusnya ini ya bulletproof gitu ya. Iya enggak ya, teks apapun begitu hidup di tengah-tengah komunitas manusia dengan teknologi sehebat apapun tetap ya terbelit di dalam berbagai kesulitan gitu ya. Tinggal waktu kita tafsir ya kita ngeh atau enggak ya terhadap komplikasi kesulitan-kesulitan itu. Lalu kita berusaha melakukan tafsir dan eksegese yang terbaik ya. Jadi problematika kita selalu seperti itu sih. Ya. Ya, Bapak Ibu ada komentar, pertanyaan? Silakan kalau ada. Iya Pak San nih masuknya 2 lagi gadgetnya. Ada kesulitan koneksi ya Pak ya. Betul Pak. Oke, iya iya. Tadi sepanjang hari juga waktu saya workshop ada juga teman-teman yang kesulitan koneksi sih. Silakan Bapak Ibu kalau ada komentar atau pertanyaan. Atau ini lagi pada acara semua ya. Jadi multitasking kah? Karena malam-malam? Oh enggak. Ada yang bisa buka kamera. Silakan Bapak Ibu kalau ada keresahan atau pertanyaan atau komentar terhadap ini texting atau terhadap teks Bart Ehrman yang kita hadapi silakan. Jadi seberapa meresahkan sih teksnya Ehrman menurut Bapak Ibu? Oh ini di ruang debat udah ada yang texting, ada yang tapi masih belum ada ini servisnya sih, cuman ngetes doang nih. Jadi Ya ada ngerti komentar? Ya silakan. alasannya si apa Pak Philip Chia belajar bahasa segitu banyak karena itu ya kayak maksudnya dia kan demen kritik teks gitu. Ya dia memang mendalami kritik teks ya, dia mendalaminya PL ya. Eh, Terus dia ahli, dia disertasinya tentang varian-varian yang apa muncul dari tulisannya Origen ya, Bapak Gereja abad keempat gitu ya. Nah, memang ya kalau kita studi teologi terus ngambil S3 ya, kadang-kadang kesannya terlalu detail ya. Itu nanti buat umat buat apa begitu ya misalnya ya kritik teks yang semacam itu gitu ya. Nah memang ada area-area teologis yang sangat teknikal ya dan butuh juga kemampuan bahasa yang sangat tinggi gitu ya yang kalau kita geluti bisa saja ada sumbangan tafsir yang cukup signifikan ya eh, tapi juga bisa enggak ya sehingga memang melakukan apa tugas pengen bikin PhD teologi itu ya itu seperti ya kita nggak bisa lagi PhD bahas yang biasa-biasa aja juga ya karena kan memang S3 dituntut level skill yang setinggi itu ya. Eh, Kalau kerjaan S2 masih belum ya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya adalah apakah worth it ya kita bikin S3 teologi gitu misalnya kalau akhirnya memang ingin mengembalakan gereja jadi pendeta gitu ya. Bukan pingin jadi dosen terus harus ngajar teologi gitu ya misalnya ya. Kalau pengen ngajar teologi sih mungkin perlu ya supaya tahunya cukup mendalam ya di level tertentu sehingga kalau harus berdiskusi yang sampai di level itu juga masih bisa gitu ya. Tapi kalau enggak itu menyiksa diri sih cukup ini ya, cukup lama dan keras siksaannya supaya bisa kayak Bart Ehrman gitu misalnya. Bart Ehrman tuh kuliahnya di Princeton gitu ya. Jadi makanya tulisan dia juga penuh detil-detil yang interesting ya walaupun
Dia nulisnya untuk orang awam juga ya, supaya apa, komplikasi teks Alkitab itu juga bisa terasa ya oleh yang awam. Which is tetap bagus ya, kalau awam itu tahu ya, bahwa Alkitab mungkin tidak sesimpel yang dibayangkan orang Kristen biasanya ya. Nah, tapi memang Erman menghasilkan kontroversi tersendiri juga ya di kalangan umat yang bisa jadi meresahkan ya kalau memang nggak ada yang bisa coba menolong dan membaca dengan lebih tidak kontroversial gitu ya. Tapi seluruh kerjaan scholarship selalu ada gunanya sih. Cuman tergantung orang terpanggil atau enggak ya ke arah kerjaan akademis yang semacam itu. Enggak semua orang juga perlu menjalani siksaan yang sama. Ya, tapi mestinya kalau dengar-dengar kuliah Pak Philip Chia nanti kalau mulai ngajar Pak Philip ngambil kuliahnya mestinya sih highly interesting ya. Hmm. Jadi sangat dianjurkan sih. Ada komentar soal tulisannya Erman atau texting? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Ya Pak. Pak, saya bisa menangkap bahwa eh, Herman ini eh, lebih lebih menunjukkan bahwa tadi yang seperti Bapak katakan seharusnya para penyalin itu membuat perubahan yang justru lebih bermaksud mempermudah pembacanya untuk mengerti maksudnya kan seharusnya. Tapi masalahnya saat kita eh, eh, apakah bisa mempercayai cara penafsiran dari para penyalin itu gitu. Kita juga eh, tidak punya gambaran seperti apa tuh background para penyalin pada masa itu gitu. Sehingga kalau kita berkata bahwa ya alasan-alasan teologis itu baik, ya kita bisa pelajari juga, memperkaya pemahaman kita juga. Tetapi saya menemukan bahwa sepertinya justru semakin pemahaman, eee, Alkitab itu di-simplified, dibuat semakin simpel untuk dimengerti, kayaknya cenderung membuat pembacanya yang justru tidak tahu bentuk aslinya ya, jadi salah menangkap. Misalnya dalam hal, ini aja, tentang natur Yesus kan sempat dibahas di buku ini juga, apakah Yesus ini 100% manusia dan atau 100% Allah atau dua-duanya gitu kan. Ada orang-orang yang hanya bisa kapasitas pemikirannya sampai, eee, cuman bisa paham bahwa Yesus manusia, ada yang juga kekeh Yesus itu Allah gitu, karena kapasitas mereka hanya sampai segitu untuk menafsirkan. Nah itu kan juga jadi masalah akhirnya Pak. Jadi seolah-olah meskipun memang agar lebih mudah dimengerti, itu kan dari perspektif mereka yang menyalin, bukan dari perspektif penulis aslinya. Jadi seolah-olah kayak kita juga tahu bahwa pegangan kita kan juga sedikit gitu. Salinan-salinan yang kita meskipun banyak ya cuman ada sedikit yang eee, akurat dan sedikit juga yang berasal dari masa-masa yang paling awal gitu. Jadi mungkin memang bisa dipelajari gitu, pemikiran teologis penyalin, tapi kita juga saya juga secara pribadi kadang punya trust issue gitu terhadap seberapa akurat sih, seberapa seberapa terpercaya sih orang-orang yang nyalin ini gitu. Itu sih, Pak. Ya, Pak Esra. Memang kita nggak punya informasinya ya yang detail. Setiap penyalin itu kalau lagi menyalin tuh seperti apa dan kenapa pilihan-pilihan salinannya jadi seperti itu. Yang kita hadapi adalah kita menggali ya dari galian-galian dan temuan manuskrip itu, ada varian. Ya berarti kan waktu penyalinan ada yang nulis begini, ada yang nulis begitu ya. Kita tuh even kadang-kadang estimasi waktu dari manuskrip juga eh, ada keterbatasan ya. Memang manuskrip yang lebih baru cenderung lebih rapi dan lain sebagainya kita lihat sendiri tadi beberapa contoh manuskrip ya. Nah tapi basically memang kita nggak punya informasinya ya sehingga mungkin praktek yang juga baik ya kalau kita tafsir ya adalah jangan sampai ya
kita itu mendasarkan tafsir kita ya hanya pada satu detil bahasa asli tertentu gitu ya dan seluruh tafsir kita itu bergantungnya di situ. Sehingga kalau itunya berubah atau salah ya seluruh tafsir kita runtuh gitu ya. Itu mungkin praktek tafsir yang kurang gitu baik ya. Jadi walaupun Alkitab itu punya varian-varian ya dan jumlahnya cukup banyak, tetapi yang, konsisten dan tidak berubah itu jauh lebih banyak lagi ya, mungkin 99% ya, yang menjadi masalah itu mungkin cuma 1% ya kata Daniel Wallace nanti kalau Bapak Ibu baca teksnya minggu depan ya. Nah tapi yang 1% itu karena kita banyak sekali salinannya, kita punya ribuan gitu ya, itu jumlahnya jadi banyak juga variasinya. Ya karena satu kitab aja, satu manuskrip aja bisa ada variasi di banyak tempat gitu ya. Kan ini penyalinan manual sekali ya, kita harus bayangkan gitu ya. Kalau kita zaman sekarang nyalin catatan teman juga pakai tangan ya bisa juga ada kesalahan gitu ya. Sama ya, ahli Taurat zaman dulu juga sama ya. Kecuali kita copy paste pakai Word begitu ya. Nah, eee, varian-varian itu memang banyak, tetapi apakah secara signifikan menggeser pemahaman doktrinal kita? Tampaknya sih juga enggak ya. Temuan varian itu udah, mungkin 100 tahun terakhir, tapi teologi kita juga nggak bergeser sangat banyak begitu ya. Eee, tapi varian itu tetap adalah informasi yang berharga untuk tafsir. Nah jadi kita mungkin nggak perlu punya perasaan-perasaan yang di ekstrim itu ya, ekstrim putus asa karena, kita pinginnya teks kita itu 100% bulletproof dan nggak bisa ya seperti itu, terus kita pokoknya putus asa ya. 99% buat kita nggak cukup baik gitu. Padahal, itu sebenarnya sangat tinggi begitu ya, tingkat konsistensi, teks-teks manuskrip yang kita punyai begitu ya. Dan coba ya Bapak Ibu bayangkan skenario ya, di dalam histori atau kehidupan manusia di zaman apapun ya, Bapak Ibu tuh lebih bisa percaya ya, teks yang banyak witness-nya, lalu banyak kesaksiannya, banyak salinannya juga, dan salinannya dibaca orang lain yang menyalin lagi, dan bukan cuman disalin secara manuskrip tekstual, tapi juga disalin di dalam buku-buku oleh para church fathers, dikutip dan sebagainya gitu ya. Terus kita banyak sekali punya untuk kita cek, dibanding misalnya ya, kita cuman punya satu aja gitu ya. Katakanlah ditulis di atas bongkahan emas yang tidak bisa berubah atau apa gitu ya. Terus cuma punya satu, terus ada seorang raja atau penguasa atau apa yang otoriter ya. Kalau ada variasi musnahkan semua yang lain terus kita preserve yang satu ini kuat-kuat gitu misalnya ya. Nah, fenomena tekstual seperti apa yang kita tuh lebih cenderung bisa trust. Misalnya kalau katakanlah tadi Pak Esra bilang saya punya trust issue misalnya gitu ya. Oke ya, bisa nih ada yang tampaknya lebih ideal ya. Semua variasi teks yang lain ditindas, dimusnahkan saja. Eh, Begini Pak, soalnya Iya. masalahnya tuh gini, kita tahu bahwa ada banyak varian Hmm. dan tadi seperti Bapak bilang ya berarti yang paling konsisten terlihat paling mungkin memberikan nilai-nilai yang lebih mendekati apa yang benar gitu kan. Tapi kan gambar saya melihat ada gambaran yang diberikan eh, Harman ini baik jika seandainya kan ada dua varian, Hmm. yang satu lebih konsisten, lebih 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 akurat terhadap sumber aslinya, Hmm. dan yang satunya tidak lebih akurat dari sumber aslinya. Terus kita tidak tahu karena kita tidak tahu ya ini seandainya yang akurat ini hilang karena mungkin tidak terlalu terkenal, orang tidak terlalu baca gitu. Sedangkan yang tidak terlalu akurat tapi terlalu lebih mudah dimengerti ini lebih 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 banyak dibaca, lebih banyak di copy, lebih banyak dipakai, dan akhirnya banyak yang konsisten lebih mirip-mirip sama kopian yang tidak akurat ini. Hmm. Hanya karena ini yang paling terkenal waktu itu. Jadi jikalau memang ada kemungkinan bahwa yang konsisten itu tulisan-tulisannya meskipun banyak varian tapi varian-varian itu konsisten satu sama lain, dianggap ya ada kemungkinan itu ada benarnya,
tapi juga ada kemungkinan bahwa itu secara konsisten salah juga berarti. Nah, itu Iya, ketakutan saya gitu. Jadi ada kemungkinan kalau yang konsisten menyalin pun dengan lebih-lebih menjaga keaslian pun mereka tidak, saya juga tidak tahu apa mereka tahu apakah yang mereka salin itu adalah yang paling akurat atau apakah yang paling akurat itu sudah nggak ada, udah nggak, karena nggak terlalu dikenal waktu itu, terus misplaced atau gimana gitu Pak. iya. Jadi pada kenyataannya ya, yang paling terkenal mungkin bukan yang kualitas mutunya paling baik ya, itu juga yang ditulis Ehrman ya di dalam bukunya ya. Misalnya ada teks Yunani yang disebut Textus Receptus begitu ya. Kalau Bapak Ibu pakai aplikasi Alkitab di HP gitu misalnya bisa aja download bagian Textus Receptus terus bisa baca ya. Dan bagian itu yang juga dipakai misalnya untuk terjemahan kayak King James gitu ya. Tapi terus tadi kita lihat ya, King James itu justru yang menulis Theos, ya New American Standard, tampaknya lebih baru itu terjemahannya ya, mengacu merasa bahwa manuskrip teks yang lebih awal dan kualitasnya lebih tinggi itu nulisnya Hos, ya maka menerjemahkannya He, gitu ya. Nah jadi padahal King James itu kan sangat luas ya, dipegang oleh orang-orang ya. Dan saya sendiri cukup suka King James karena King James itu bahasanya puitis gitu ya, dan di dalam puisinya itu kadang-kadang mengungkapkan hal-hal tertentu, misalnya kalau baca Mazmur atau apa ya di dalam bentuk yang lebih ringkas tapi terus punya punya tekanan-tekanan tertentu yang apa menghasilkan eh, perasaan puisi simbolis begitu yang cocok ya dengan nuansa pembacaan yang lebih sakral gitu ya bisa dibilangnya. Saya suka baca King James karena ringkas dan apa penuh tenaga bisa dibilang begitu ya. Nah tapi bahwa itu muncul juga dari teks-teks yang mungkin sekarang karena perkembangan baru dan studi yang lebih baru dianggap lebih kurang bermutu, iya juga gitu ya. Jadi dilemanya seperti itu ya. Eh, nah ini Bu Mici misalnya bilang ya di kolom teks, mestinya teks-teks yang dirasa ambigu dikasih footnotes aja, ya jadi tak membingungkan pihak sana sini. Nah masalahnya itu pun di dalam perkembangan ya, begitu orang studi atau ketemu manuskrip yang baru, terus nanti ada expertnya yang memang mendalami tekstual varian, terus kita baru jadi makin tahu ya, bahwa ada bagian-bagian yang mungkin harusnya banyak footnotes-nya gitu ya. Ada bagian-bagian yang lebih nggak masalah, itu pun footnotes itu pun bergerak sebenarnya. Mungkin bergeraknya lebih lambat daripada yang banyak orang tahu ya, tapi bergerak dan ada ahli-ahlinya ya. Dan ada teks-teks Yunani yang baru terbit ya, misalnya ini namanya teks Nestle Aland ya. Itu expertnya ada di Jerman ya. Eh, NA28 gitu misalnya yang berisi footnote banyak sekali varian dan penemuan-penemuan terbaru varian-varian itu bacanya gimana ya. Jadi banyak apa toolsnya begitu ya. Tapi luar biasa teknikal ya. Saya punya ya, tapi basically kalau buat ngajar atau apa atau buat khotbah cenderung saya nggak pakai yang sedetil itu ya. Dan jarang dikeluarin ya. Kayak itu apa senjata yang luar biasa complicated yang seringnya saya nggak perlukan jadi, tapi saya punya tuh di lemari udah cenderung berdebu begitu ya. Nah jadi komentar Bu Miici yang sederhana itu ya, kalau membingungkan dikasih footnote aja. Masalahnya kita kadang-kadang tidak tahu ya bagian itu membingungkan atau tidak sampai ada penemuan baru dan sampai ada expert yang bergulat mati-matian di situ terus kita nanti jadi lebih tahu ya. Nah ini ya untuk menenangkan Bapak Ibu juga ya. Sebenarnya varian itu ya bahkan terkristalisasi even di dalam Alkitab yang ada di kanon kita ya. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian, kisah penciptaan itu ada dua loh. Ada Kejadian 1 itu kisahnya adalah laki-laki dan perempuan diciptakannya bersama. Di kisah Kejadian 2 tahu-tahu variannya adalah yang wanita diciptakan dari rusuknya si laki-laki. Gitu ya. Lalu varian mana yang lebih tua? Varian mana yang kita anggap lebih benar gitu ya. Nah,
Penulis-penulis Alkitab itu menyatukan itu begitu saja ya dan menyajikannya, terus kita mewarisinya di dalam kanon gitu misalnya. Ya dan kita tuh sering nggak mempertanyakan ya, tapi antara Kejadian 1 dan Kejadian 2 kalau kita baca secara detil ya, kok bisa ya ada perbedaan-perbedaan seperti itu begitu ya. Terus yang mana yang kita harus percaya secara literal kalau kita mau paksain literal gitu ya. Ini ada varian loh dan variannya terpampang di situ Kejadian 1, Kejadian 2 gitu misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya perkembangan teksnya itu ya lewat ribuan tahun dan akhirnya menjadi kanon di tangan kita ya. Sering mungkin melewati perubahan-perubahan dan varian yang kita juga udah nggak menyadari lagi. Begitu, tapi kita terima aja ya. Dan kalau yang kayak Pak Philip Chia atau apa yang mendalami benar-benar detil ya, terus harus bergulat, misalnya teks-teks perjanjian lama juga ada sekian varian, ada bagian yang ini hilang, bagian yang itu hilang. Terus pembacaan di dalam bahasa Aram bisa berbeda dengan bacaannya ada di bahasa Ibrani. Berbeda lagi dengan bahasa yang ada di Septuaginta ya, terjemahan Yunaninya dari perjanjian lama gitu ya. Nah, terus yang mana yang kita harus jadikan pegangan ya, terus kita angkat tangan gitu ya, terus Pak Esra menghela napas panjang, wah saya punya trust issue nih, gimana gitu ya. Nah, Bible scholars ya hidup di tengah-tengah eh, keraguan dan kesulitan itu ya, lalu meyakini bahwa di dalam seluruh proses itu tuh Tuhan memimpin ya, dan meyakini juga bahwa kita tetap bisa tafsir yang cukup baik dengan teks kanon yang kita warisi, gitu ya. Eee, terus kalau kita praktek khotbah atau renungan, ya kita tidak setiap kali ya harus menggali sampai detil yang terdalam terus nanti jemaat resah begitu ya. Tapi kita kerjain PR kita. Kalau kita eksegese ya, sejauh skill yang kita mampu gitu ya, bahasa asli, pembacaan teks biblikanya sendiri begitu ya. Lalu kita menyajikan yang terbaik itu dengan menyerahkannya kepada pimpinan Roh Kudus begitu ya. Karena kalau kita bayangin ya, buat rabbinic tradition ya, rabi-rabi itu mungkin nggak resah loh. Karena buat mereka ya even teksnya tertentu ya, coba lihat cara Paulus tuh baca teks PL gitu ya, itu luar biasa imajinatif gitu. Jadi kita manusia modern resah karena kita mau ya katanya itu bisa kita kendalikan. Ya even kita bisa pastikan katanya apa. Ya tapi bahkan kata yang sama kalau ditafsir allegorical ya di dalam rabbinic tradition, rabi-rabi itu nggak resah. Mereka perhatiin sih kata ada beda dan sebagainya, memakai kata itu untuk tafsir ya. Tapi begitu tafsirnya allegorical itu sangat imajinatif begitu ya. Dan nggak lagi tergantung kepada ini katanya sebenarnya apa gitu ya. Dengan satu semacam tuntutan yang rigid seperti kita di dalam zaman modernitas itu gitu ya. Eee, makanya juga di dalam Church Fathers dan lain sebagainya, ya mungkin ada ya orang-orang yang berusaha mentabulasi ya varian, perbedaan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin keresahannya berbeda ya dari keresahan modern kita gitu. Karena kita punya tuntutan-tuntutan modernitas sih yang mungkin kita paksakan ke Alkitab ya dan kita anggap kalau kitab suci itu ideal seperti bayangan kita, dia baru berhak diklaim jadi kitab suci gitu ya. Nah, gimana kalau Tuhan ternyata memilih jalan yang seperti itu ya, sangat inkarnasional, melakukan inspirasinya ya lewat tangan-tangan manusia begitu ya, tetapi kita tetap mewarisi, nafas ilahi itu di dalam teks itu. Betapapun teks itu ada berbagai komplikasi varian gitu misalnya, ya. Pak, saya boleh Iya, kasih, maksudnya bukan bertanya sih, mau berkomentar, kasih atau pandangan ya, komen dari boleh. apa yang saya alami. Dulu pertama kali saya kenal Bart Ehrman itu, dan pertama kali saya tahu bahwa ternyata Alkitab kita punya itu adalah salinan yang kesekian, dan bahkan sekarang sudah tidak ada yang aslinya gitu. Dan bahwa salinan-salinan ini pun saling dicocokin satu sama lain. Itu ketika saya
terjemahin bukunya Darrell Bock dalam rangka Sola Scriptura, judulnya Dethroning Jesus. Nah, Ya. di salah satu itu atau di buku lain, karena gara-gara terjemahin itu saya jadi ingin tahu gitu ya mengenai apa benar gitu ya Alkitab kita ini bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Karena saya berasalkan dari yang kolot begitulah. Pokoknya ini Alkitab benar gitu. Jadi saya mungkin baca yang lain. Saya baca mengenai Ehrman itu, dia mengatakan dia pertama kali, dia kan juga kalau nggak salah dari keluarga pendeta atau bagaimana ya, pokoknya dia belajar teologi juga. Lalu pertama kali adalah ketika dia baca di Lukas, Tuhan Yesus mengutip ya tentang salah satu nabi gitu yang digambarkan pada zamannya Daud. Lalu itu salah gitu. Harusnya bukan nabi itu, harusnya bapaknya kalau nggak salah. Saya lupa ini persisnya ayat mana. Mungkin Bapak tahu kali ya. Lalu Ehrman katanya bertanya sama profesornya. Lalu profesornya dengan santai menjawab, oh ya mungkin penyalinnya, mungkin Lukas salah nulis atau yang nyalin salah nyalin gitu. Terus kaget ya. Terus Ehrman kaget. Saya ingat kata-katanya, dia bilang itu seperti bendungan yang pecah katanya gitu. Begitu saya dengar itu seperti bendungan yang pecah, dan saya langsung mencari lagi, dan saya menemukan begitu banyaknya gitu. Ternyata kesalahan-kesalahan yang seperti itu gitu, yang kita sebut varian-varian itu gitu. Tapi dari nerjemahin itu pun terus dengerin Darrell Bock juga, lalu waktu itu juga ada Dan Wallace juga kalau nggak salah ya di Sola Scriptura yang keberapa. Saya lihat ya bahwa sebetulnya Alkitab kita itu Alkitab, bukan saya lihat lah, mungkin siapa yang mengatakannya gitu. Alkitab kita itu tuh sebetulnya seperti pohon yang gede sekali gitu, pohon yang besar sekali, yang selama ribuan tahun itu batangnya yang paling besar itu tuh nggak pernah berubah gitu. Walaupun cabang-cabangnya atau apa segalanya itu ya mungkin bisa berubah. Jadi yang dimaksudkan adalah tadi yang Pak Han udah bilang juga bahwa lebih dari 90%, tadi Pak Han bilang 99%, itu sebetulnya nggak ada varian-variannya, maksudnya ya itu aja gitu. Dan itu adalah ajaran yang paling utama, jadi batang yang paling besarnya atau benang merah dari seluruh ajaran Alkitabnya. Varian-varian itu walaupun banyak sekali dan membingungkan, tapi sama sekali tidak mengguncangkan batang yang besar itu gitu, berita yang utama yang mau disampaikan. Sekalipun misalnya varian itu ada bicara tadi tentang keilahian Kristus dan segalanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa Tuhan kita itu tuh Tuhan yang begitu besar gitu, bukannya yang kecil, sehingga kalau orang lihat dari sudut pandang yang salah, itu akan ketemunya Tuhan yang salah gitu. Misalnya lihat dari kiri sama lihat dari kanan, lihat dari ini, terus ketemunya tuh Tuhan yang salah gitu. Tuhan bukan diproyeksikan, tapi dia besar gitu. Sehingga ya seperti itu gitu. Walaupun pemahamannya bisa dari sisi manapun, tetapi intinya adalah tetap dia gitu. Yang itulah keajaibannya gitu. Yang tadi saya juga appreciate waktu Pak yang mengatakan bahwa itulah mungkin cara yang Tuhan pilih gitu, yaitu secara inkarnasional mengizinkan bahwa Alkitab itu bisa ada variannya, bisa ada perubahan, bisa dipertanyakan, bisa apa, tetapi tetap dipertahankan kebenarannya bahwa di dalam providensianya Tuhan itu, kanon yang kita terima sekarang itu adalah memang yang Tuhan maksudkan untuk kita terima gitu. Itu yang saya dapat dari sisi itu. Lalu dari sisi yang satunya yang berlawanan itu saya pernah nerjemahin untuk Nabil Quraisy, acara Sola Scriptura juga. Dia terjemahan lisan dan waktu itu nggak boleh direkam ya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sebetulnya pada, saya lupa sih abad keberapanya gitu, saking udah terlalu banyak variannya, jadi variannya banyak sekali. Waktu itu ada salah satu khalifah yang berkuasa, dia memutuskan gitu, memutuskan bahwa varian yang betul itu adalah yang ini, lalu semua yang lain itu dimusnahkan. Persis seperti tadi yang Pak yang bicara mengenai ditulis di batu emas itu.
Jadi semua yang berbeda dimusnahkan, dan siapapun gitu yang nyimpen yang lain, sehingga ada kisah-kisahnya gitu tentang orang yang nyimpen terus dibunuh dan apa segala, itu menjadi bidat, menjadi sesat. Jadi satu orang menentukan bahwa Al-Quran yang benar adalah itu, dan itulah yang sampai sekarang gitu. Itu ekstrim perbedaan antara preservation of the Bible sama preservation of the Quran. Nah, itu sih yang saya mau share dari apa yang saya dapat. Jadi kalau bagi saya sendiri, baca tulisan Ehrman yang kayak gini gitu, saya udah pegang basicnya gitu. Itu ya, itu cabang-cabangnya. Itu yang kalau kita memang tertarik di sana, ayo kita berapologetika. Tapi kalau enggak, jangan jadi ada trust issue, karena batang yang besarnya itu tetap ada di situ gitu. Gitu sih Pak, thank you. Thank you Bu Helda. Bu Helda nih banyak udah nerjemahin buku ya. Buku yang Dethroning Jesus itu saya pilihin chapternya buat kita baca minggu depan. Itu tapi saya pilihin versi bahasa Inggrisnya sih. Kalau Bapak Ibu mau cari yang versi bahasa Indonesia berarti dari tangan Bu Helda itu terjemahannya ya. Itu yang nulis Darrell Bock sama Daniel Wallace ya bersamaan. Saya pilihin chapter-chapter yang menjawab permasalahan dari Ehrman ini ya, misquoting Jesus. Terus juga kita nanti beberapa minggu ke depan ada beberapa minggu kita berusaha memahami Islam. Saya ada juga pilih teks dari Nabil Qureshi ya. Dan memang Quran itu unik juga ya perkembangannya. Dan memang di dalam zaman Utsman itu diseragamkan, terutama karena bahasa Arab itu kan mirip bahasa Ibrani ya, nggak ada huruf hidupnya. Jadi huruf mati dan tergantung dialek tertentu melafalkannya bisa mungkin ada perbedaan ya. Sehingga di zaman Utsman itu yang diambil adalah dialek Quraisy ya, itu adalah sukunya Muhammad ya yang dianggap kalau gitu standarnya kita pakai dialek yang ini ya. Dan yang lainnya itu yang beredar di komunitas dimusnahkan memang menghasilkan cukup banyak kontroversi ya di sejarahnya. Bahkan akhirnya Khalifah Utsman itu terbunuh ya kemungkinan juga karena kontroversi yang terjadi itu ya walaupun secara politikal juga di waktu-waktu yang itu sangat rumit sih ya di zaman khalifah-khalifah itu ya. Nanti kita akan lihat sejarah Islam sedikit ya dan eh, ada perbedaan di dalam konsep pewahyuannya, tetapi umat Islam juga meyakini tetap di dalam pemahaman inspirasi yang berbeda ya dibanding yang Kristiani, tapi meyakini juga bahwa eh, kitab yang mereka warisi itu setia ya dan bahkan konsep pewahyuannya itu mungkin cenderung lebih mekanistis ya kalau mau pakai kata itu ya dibandingkan pemahaman Kristen yang lebih inkarnasional ya. Namun yang mekanik itu mungkin menimbulkan rasa nyaman ya karena eh, bahkan Muhammad sendiri pun eh, meng, ya, mengklaim bahwa dia pun bahkan tidak punya kuasa mengubah kata-kata itu. Ya, jadi kata itu benar turun dari surga begitu saja ya, seperti didikte kata per kata ya, dan itulah yang menjadi tulisan Quran begitu ya, yang dilafalkan begitu. Nah sehingga ada rasa keamanan dan kenyamanan tertentu ya yang mungkin berbeda ya daripada pemahaman inspirasi kekristenan. Yang unik adalah tapi kalau kita ngomong soal ineransi dan Chicago Statement, seringnya kita akhirnya terdorong kepada pemahaman yang mirip seperti itu. Kita mau down to the very words ya in the original manuscript begitu ya bahwa semuanya itu terinspirasi begitu ya seperti yang tertulis di Chicago Statement paham ineransi itu gitu. Jadi uniknya tuh di situ ya. Kita sebenarnya berbeda konsep pewahyuannya, tapi di dalam keresahan dan keinginan umat Kristen untuk melindungi kitab sucinya, seringkali mungkin kita bergerak ke arah-arah pemahaman yang cenderung lebih mekanistis gitu ya.
Ini Bu Helda bilang udah lama sekali, tapi nanti saya cari deh. Oh, free PDF-nya ya, terjemahannya ya dari ini. Sebenarnya buku terjemahan bahasa Indonesia juga udah resmi terbit ya di perpustakaan, mungkin ada ya, perpustakaan STTRI ya. Saya punyanya kebetulan teks yang bahasa Inggris, jadi saya cuplik chapter tertentu pakai yang saya punya begitu ya. Tapi Bapak Ibu bebas ya mau baca yang mana. Cuma nanti saya sediakan di G-Class itu yang versi bahasa Inggrisnya sih. Ya, thank you Bu Helda. Jadi perjalanan kita belum selesai ya, masih ada teks-teks lagi. Mungkin nanti Bapak Ibu habis baca Darrell Bock dan Daniel Wallace lebih tenang. Terus nanti kita memikirkan juga beberapa pemahaman-pemahaman Islam ya, supaya kita kalau berdialog atau berelasi lebih paham ya, dan tidak muncul dengan ketidakpahaman kita. Lalu ketika berbicara itu sebenarnya relasinya muncul dari ketidakpahaman gitu ya. Kalau seperti itu nanti lebih nggak menguntungkan ya. Jadi kita ada beberapa pertemuan bicara soal Islam juga sih. Itu yang tadi Bu Helda bilang ya, bahwa penulis perjanjian baru kalau mengutip bilang, sehingga tergenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi ya, bisa Nabi Yesaya ya, atau pada raja ini terjadi itu gitu ya. Itu bisa ada yang tidak tepat memang ya. Beberapa rumus yang misalnya di kitab Matius ya, sehingga tergenapilah yang dikatakan ya. Terus misalnya bilangnya Yesaya, munculnya bukan di Yesaya ya, di kitab lain ya, di dalam Hosea atau apa gitu ya. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh banyak ya, dan wajar ya. Dan itu juga semacam artifact yang muncul dari oral tradition ya. Jadi mungkin ada tradisi-tradisi oral yang diwarisi dan dipahami bahwa kutipan tertentu itu jejak dari nabi tertentu ya, Yesaya atau apa ya. Atau ada pemahaman historical tertentu bahwa sesuatu itu terjadinya zaman raja ini dan nabinya ini begitu. Yang secara oral tradition memang diwarisi, terus begitu ditulis tapi dicek ya secara tekstual bisa meleset. Tapi yang oral tradisinya memang beredar juga gitu ya. Sehingga menghadirkan komplikasi-komplikasi semacam itu ya. Yang Bart Ehrman itu kan tumbuhnya juga di seminari yang tadinya sangat konservatif ya, dari Wheaton College ya kalau nggak salah, terus pindah ke Princeton ya, di mana membahas scholarship biblika itu ya apa adanya ya, kalau ada varian dan lain sebagainya. Bruce Metzger itu memang ahli varian juga ya, profesornya Ehrman ya. Terus Ehrmannya jadi goncang gitu ya, habis baca banyak varian, terus bukunya jadi kontroversial seperti itu ya. Mungkin transisi dia juga ya dari golongan yang sangat konservatif terus pindah ke Princeton itu yang menghasilkan goncangan tersendiri itu ya. Sebenarnya kalau nggak melewati transisi yang cukup mendadak itu mungkin sih juga nggak apa-apa ya. Nggak tahu Bapak Ibu baca-baca melewati kuliah apologetika ini kan juga melewati keresahan-keresahan tertentu ya. Tapi mudah-mudahan demam atau semacam nggak enak badannya itu efeknya mirip kayak vaksin ya, membuat imunitas kita makin bertambah ya. Dan kalau Tuhan itu menolong kita, iman kita itu justru lewat pergulatannya semacam itu mungkin jadi makin kuat ya. Dan kalau di dalam perjalanan ada seperti Pak Esra bilang, tapi saya punya trust issue nih, gimana ya problem-problem, nggak apa-apa. Ya kita jalani aja, kita coba cerna, kalau ada keresahan atau keraguan, tidak pernah muncul iman yang kuat tanpa melewati badai keraguan. Ya, jadi itunya pun harus kita lewati ya, lewat experience itu. Karena hanya dengan begitu ya, iman yang sungguh yakin dan kuat itu bisa muncul sih. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut ya terhadap keraguan dan pertanyaan ya, kita hadapin aja gitu. Nah ini kita udah injury time, udah lewat ya. Jadi saya rasa cukup untuk malam ini. Thank you untuk Bapak Ibu yang udah bergabung dan berkomentar. Pak San ada angkat tangan. Silakan Pak. Pak, untuk minggu depan bagaimana ya H-1 wisuda itu? Apakah sesuai dengan silabus? Warnanya merah sih di silabus. Seperti itu.
Di silabus tuh libur ya? Merah tulisan yang Bapak ini bikin. Oh iya. Oh, saya memang warnain merah ya. Iya, karena juga ada beberapa dari kami akan GR sih Pak, Iya, iya, siangnya. iya. Gimana kalau kita nggak usah ada pertemuan, kan Jumatnya harus JR ya, Pak San ya? Iya, siang jam jam 1 kami GR di sana. Iya, iya. Tampaknya saya tuh nulis di silabus merah karena membayangkan hal itu juga ya. Kalau gitu kita latihannya pokoknya nulis texting aja. Ya kan itu Rabu ya. Oke. Begitu submit terus ya udah gitu. Kita kalau perlu kita ngobrol-ngobrol di grup WA, tapi Jumat itu kita free aja. Ya, toh juga nggak ada jadwal perdebatan kan. Perdebatannya kan malam ini. Iya, oke deh Pak. Ya, begitu tampaknya Iya. bisa working ya. Oke, kalau gitu kita setuju seperti itu.